Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan ya, apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga semuanya sesuai dengan rencana. Nah, pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Tanti di Probolinggo. Mbak Tanti menceritakan tentang satu pengalaman horor yang dia sendiri nggak mengalami, melainkan dialami oleh kedua orang tuanya, bapak sama ibunya. Kejadiannya itu tahun 1979, di mana Mbak Tanti itu lahir gitu ya. Jadi di malam kelahirannya Mbak Tanti itu diwarnai sesuatu yang horor, sesuatu yang mengerikan. Dan ya akhirnya bapak sama ibunya itu cerita gitu ya mengenai kejadian di tahun 1979 tersebut. Nah, jadi waktu itu ceritanya dari sore hari, sebenarnya ibunya Mbak Tanti itu kan udah memang kondisinya lagi hamil, dan hamil di bulan ke-9. Ya, pokoknya dalam hitungan hari itu kemungkinan akan melahirkan gitu ya. Nah, dulu itu kan tahun 79 itu yang namanya bidan, yang namanya dokter kandungan kayak gitu, itu kan masih sangat sedikit ya, masih sangat terbatas ya. Warga saat melahirkan, cara paling cepat dan cara paling aman pada saat itu ya menggunakan jasa seorang dukun bayi. Dan ya yang ada di pikiran kedua orang tuanya Mbak Tanti tersebut itu juga, ya sudah, nanti kalau misal udah mau melahirkan, kita panggil dukun bayi ini, kalau enggak ini, ya ini, udah ada rencananya seperti itulah. Ya semuanya udah tertata dengan baik. Dan pada suatu hari, harinya tuh hari Selasa, berarti mau hari Rabu gitu ya, malam Rabu. Nah ini dari Selasa sore, ibunya Mbak Tanti itu sebenarnya udah merasakan sesuatu yang enggak enak di perutnya itu. Nggak tahu mau udah ngulet-ngulet, udah minta keluar atau bagaimana ya, udah sedikit mules-mules begitu ya, tapi ditahan sama ibunya. Soalnya masa sih, kayaknya belum deh seperti itu. Dan oh ya, Mbak Tanti sendiri itu anak kedua, dia itu punya seorang kakak laki-laki. Nah, berdasarkan pengalaman melahirkan yang pertama, dulu saat memang udah mau melahirkan itu ya mulesnya itu gimana gitu, mulesnya itu mules-mules banget. Lah ini kok ya mulesnya baru sedikit lah begitu, paling besok kali ya, paling besok, kalau enggak mungkin besok pagi gitu ya, enggak dalam waktu deket lah, kata pikir ibunya Mbak Tanti seperti itu. Ditahan-tahan gitu kan, sampai akhirnya makin sore kok makin mules ya gitu ya, aku takut gitu. Nah, tepat waktu maghrib sekitar jam 6 sore, mules itu tuh hilang. Alhamdulillah, kata ibunya, hilang, mulesku udah hilang. Berarti mungkin ya ini cuman ini doang kali ya, pertanda mungkin bentar lagi kali ya. Nah setelah itu ya, karena mulesnya udah hilang, udah nggak ditahan-tahan, nggak tahu gitu ya, tiba-tiba ibunya Mbak Tanti itu pengen cerita ke bapak, ke suaminya. Pak, aku tadi sore pak, itu mules-mules pak. Loh, mules-mules? Kok kamu udah bilang, kata bapaknya seperti, barangkali mau ini. Enggak kok pak, cuman sedikit doang, katanya begitu. Mungkin kalau mau ngelahirin ya mungkin bisa jadi besok. Kalau enggak besok ya besoknya lagi, kata si ibunya Mbak Tanti dengan pedenya. Oh ya, mereka itu masih tinggal sama orang tua ya, jadi sama kakek neneknya Mbak Tanti di situ. Ya rame lah, banyak orang di sana. Saat mau melahirkan nggak terlalu panik-panik banget, nggak sendirian bapaknya Mbak Tanti. Jadi ada kakek, ada neneknya, terus ada kakaknya Mbak Tanti yang waktu itu juga masih kecil ya, tidak disebutkan usianya berapa. Nah akhirnya sudah, malam hari pun tiba. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin daripada nanti kelupaan gitu ya, mohon izin ya, lagi-lagi mau ngomongin bawang gorengnya Wiji, bawang goreng yang saya goreng sendiri, bawang goreng premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa singkong, tanpa
ubi tanpa apapun lah yang dicampur-campur biasa di bawang goreng itu ya, itu ndak ada. Jadi benar-benar bawang murni. Di sini ada 4 kemasan ya, ada yang kecil, sedang, besar, sama yang paling ujung itu yang kemasan pouch. Itu ada ziplocknya. Kalau habis dibuka, ditutup lagi, ya dijamin aman lah gitu ya. Nah, ini monggo untuk kawan-kawan yang barangkali berminat, penasaran, pengen nyobain, bisa dipesan nanti di bawah ini, di deskripsi, maupun ada nanti produk-produknya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo langsung aja di order ya, mumpung stok lagi lumayan cukup bagus. Mumpung belum naik gitu ya. Ini kan barang-barang sebentar lagi kayaknya mau pada naik ya. Semoga enggak gitu ya. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Tanti. Nah, setelah malam itu kan cerita sama bapaknya, Pak, aku tadi pagi itu mules-mules, tadi siang, tadi sore gitu ya. Aku tuh mules-mules, Pak. Itu kenapa nggak bilang begini-begini ya? Enggak kok, Pak, nggak apa-apa, udah gitu kan. Nah, akhirnya apa? Malam gitu kan, lagi ya duduk-duduk bersama keluarga begitu ya, sampai akhirnya sekitar jam 9 malam mereka itu udah siap-siap mau istirahat. Ibu sama bapak udah pindah ke kamar ke sana sama kakaknya Mbak Tanti, nggak dikasih tahu namanya siapa, anggap aja katanya namanya Tono begitu aja ya, Tono dan Tanti gitu. Nah, si Tono ini juga ikut karena masih kecil, tidur masih bareng sama orang tua. Nah, akhirnya sudah, mereka pun berusaha untuk istirahat waktu itu ya. Bapak juga masih melek, masih gerutak-gerutuk di kamar gitulah. Si Tono udah tidur. Nah, ibunya Mbak Tanti itu mulai merasakan ada satu keresahan. Kok aku ndak enak ya? Ini kok pegel, tumben-tumben punggung gitu ya. Ada rasa cemas muncul di situ kan. Nah, begitu cemasnya itu takutnya itu melahirkan malam hari. Aku tuh nggak suka kalau ngelahirin malam hari begini. Aku lebih suka karena Tono itu lahirnya tuh siang sekitar jam 11 begitulah. Jadi terang kan, banyak orang juga. Nah, ini malam-malam begini aku nggak mau gitu. Muncul suatu kecemasan sampai akhirnya tuh begini. Sekitar jam 10, jam setengah 11 malam, ibunya Mbak Tanti itu udah tertidur. Kemudian dia terbangun gara-gara itu, perut itu mulai melilit, perut itu mulai kontraksi gitu ya, mulai ndak enak. Aduh, duduk kok manteng-manteng begini, jangan sekarang. Doa ibunya si Mbak Tanti begitu, jangan sekarang ya, keluarnya besok aja. Ibu udah ngantuk, katanya ibu udah ngantuk. Itu ngomong sendiri, bapaknya dengar, Bu, kenapa Bu? Pak, perutku kok mules begini loh. Bapaknya tuh langsung panik gitu, langsung bangun. Jangan-jangan mau melahirkan. Memang perlengkapan melahirkan itu udah disiapkan. Kalau dulu di daerahnya Mbak Tanti ya, perlengkapan melahirkan itu ya cuman mungkin ya ada baskom, ada ember, ada kain, beberapa selendang kayak gitu ya, hanya sebatas itu ya. Dan akhirnya apa? Bener aja jam 11 malam perutnya itu makin melilit. Pak, kayaknya mau melahirkan, Pak. Oh, bapaknya langsung bangunin kakek sama nenek. Pak, Bu, bangun. Itu si ini mau melahirkan, istri saya mau melahirkan gitu. Mau melahirkan katanya. Iya, akhirnya udah pada bangun, disamperin begitu. Akhirnya apa? Si bapaknya Mbak Tanti itu kan ya langsung diinstruksikan, sana ke bidan Simah, misalkan ke Mbah Simah, itu seorang dukun bayi gitu. Ke Mbah Simah, jebuk. Akhirnya apa? Bapak ambil sepeda langsung keluar, manggil itu tadi dukun bayi. Emang sebelumnya udah ngomong gitu, udah ngabarin, udah tahu lah. Ke Mbah Simah, ke sana. Bapak malam-malam ke situ kan nembus ya kegelapan malam di tahun 79 itu, listrik belum masuk ke sana. Cahaya ya masih gelap lah, tapi buat bapak malam itu dulu ya nggak beda sama sekarang katanya. Dulu gelap tapi mata masih tetap bisa ngelihat, intinya seperti itu ya. Memang agak sedikit menyeramkan dulu kata bapak daripada sekarang. Dulu kan masih banyak kebun,
daerahnya juga masih gelap-gelap seperti itu. Kalau lewat jalan itu masih suka seripat-seripit bau melati, bau kamboja, bau kenanga dan sebagainya gitu. Itu lebih menyeramkan lah. Cuman itu tadi bagi bapak dulu saat keluar malam itu bukan rasa takut tapi rasa cemas gitu ya, karena istrinya itu mau melahirkan. Langsung nembus ke sana menuju ke rumahnya Mbah Simah. Nah, di tengah perjalanan bapaknya itu ketemu sama seorang tukang becak. Tukang becak yang usianya itu lebih tua gitu kan. Gelap itu ada lampunya di bawah becak itu lampu minyak gitu ya. Entah lampu badai, lampu minyak seperti itu. Papasan gitu kan. Cek. Disapa si bapak itu sama si tukang becak tadi. Oh, mau kemana mas gitu. Ah, ini mau ke rumahnya Mbak Simah. Bapak karena buru-buru begitu ya jawab, ya nggak berhenti, nggak apa gitu. Langsung dilewatin begitu aja. Bapak pun sepintas melihat nggak kenal dengan tukang becak itu. Akhirnya sudah ke sana menuju ke rumahnya Mbak Simah. Begitu ke rumahnya Mbak Simah itu diketok-ketok, sepi, ndak ada siapa-siapa. Nah, Mbak Simah itu kan tinggal sama anaknya, laki-laki. Usianya masih relatif lumayan cukup muda lah, sekitar 25-30 tahunan. Itu anak terakhirnya. Nah, diketok-ketok gitu kan. Lama banget. Ternyata si anak laki-lakinya itu lagi ada di tetangga di situ. Akhirnya apa? Pak, siapa nyari mak, Pak? Gitu kan. Iya, nyari Mbak Simah. Loh, mak lagi pergi katanya. Loh, lagi ngapain gitu? Ya lagi nolongin orang lahiran katanya begitu. Waduh, udah lama tuh belum ngelahirin di mana? Waduh, aku nggak tahu Pak, kata si anaknya tadi. Waduh, gimana ya? Terus gimana ya Mas ya? Siapa lagi ya Mas ya yang kira-kira bisa dimintain tolong gitu, kata bapaknya si Mbak Tanti. Siapa ya yang kira-kira bisa dimintain tolong? Ya itu nyebutin beberapa dukun bayi yang lain. Memang tempatnya itu agak sedikit jauh gitu ya. Cuman ya wis, enggak apa-apa wis, saya tak kesana aja. Berarti ini Mbak Simah ndak bisa ya? Ndak bisa. Yo saya ndak tahu Pak, intinya begitu. Tapi kayaknya ya ndak bisa, orang ya baru pergi sekitar setengah jam yang lalu. Waduh, gimana ini ya? Ya wis, makasih Mas, makasih. Mbak Simah gagal. Akhirnya bapak pindah lagi ke dukun yang satunya. Anggap aja namanya Mbak Santi ya, misal begitu ya, Mbak Simah sama Mbak Santi. Dan menuju ke rumahnya Mbak Santi. Ya tahu rumahnya itu di daerah sinilah gitu ya. Pokoknya tahu di situ. Akhirnya udah ke sana. Begitu bapak ke sana, Mbak Santi sendiri itu ada ya. Kula nuwun tengah malam gitu kan. Ya itu siapa gitu. Mbak Santi itu baru bangun. Kalau Mbak Santi rumahnya itu lumayan cukup ramai ya, ada beberapa orang, ada beberapa anak di sana, maksudnya ada keluarga juga, anaknya berkeluarga masih tinggal di situ, jadi nggak sendirian. Kalau Mbak Simah itu tadi cuman sama anak laki-lakinya yang terakhir. Nah ini begitu datang ke situ, Mbak Santi, iya kenapa? Mau ngelahirin istrinya? Ditanya begitu. Nggih Mbah, mau melahirkan Mbah. Pripun Mbah? Aduh, aku iki lagi meriang, kata si Mbah Santinya begitu. Meriang Mbah, ya tapi yo ditulungin lah Mbah lah gitu. Yo cuman kalau mau ngelahirin mending istrinya dibawa ke sini, ngelahirin di sini aja, kata si Mbah Santinya begitu. Waduh, emang pakai koyok-koyok begitu ya. Waduh, gimana ini ya, bapaknya Mbak Tanti pun bingung. Aduh, ini gimana ya gitu. Ya udah Mbah, wis daripada bingung kan, mending begitu aja deh. Ya udah Mbah, istri saya tak bawa ke sini, kata si bapak. Ya wes kalau begitu bawa ke sini aja, ndak apa-apa, udah tenang. Yang penting kamunya tenang gitu kan. Kamu tenang, istrimu tenang. Emang udah bagaimana? Oh, udah mules-mules. Ah, itu masih lama, kata si itu Mbak Santi. Udah tenang aja, bawa ke sini. Nggih Mbah. Akhirnya sudah. Mbak Santi dengan kondisi yang memang kurang sehat seperti itu, ya berusaha tetap menolong gitu ya, tapi memang ada cobaannya itu nggak mau dibawa ke rumah sana, tapi mintanya dianterin ke rumahnya Mbak Santi aja. Bapak pun akhirnya mau balik mikir, masih ada satu dukun bayi lagi sih. Cuman pertimbangannya lokasinya itu jauh dan belum tentu ada, tapi kemungkinan ada.
enaknya gimana ya? Dipikir pusing, mungkin 1 menit 2 menit sepeda itu berhenti. Akhirnya apa? Ya udah wis lah, tak bawa ke Mbak Santi aja, kata pikir si bapak gitu kan. Akhirnya bapak jalan, baru jalan sebentar, pampasan sama tukang becak itu lagi. Tukang becak, kayak tukang becak yang tadi. Kebetulan begitu kan, Pak, nuwun sewu katanya. Iya nje Pak, sampean lagi narik enggak? Boten Pak, katanya. Enggak Pak. Ya udah, ke rumah saya yuk Pak. Istri saya mau melahirkan, kasihan, tolong dibantu, kata bapaknya Mbak Tanti. Oh, nje Pak, siap, kata itu ya tukang becaknya. Akhirnya apa? Ayo Pak, mari ikut saya Pak. Akhirnya mereka berdua gitu ya, si tukang becak ngikut bapaknya Mbak Tanti ke sana. Jalan, dikit. Singkat cerita, ya sempat cerita lah. Saya udah mules begini tadi ke rumahnya Mbak Simas itu, Mbak Simanya udah bisa gitu. Padahal ini nggak tahu cerita sama orang mana gitu, mukanya aja bapak itu nggak kenal. Akhirnya sudah ke situ, sampailah di rumah. Begitu sampai di rumah, itu ibunya Mbak Tanti, ini lagi, udah nggak karuan banget, perasaan itu udah mulai melintir-melintir, udah keringetan kayak gitu. Gimana sih kamu lama banget? Ulah diomelin malah sama ibu mertuanya gitu. Bu, aku tadi aku ke itu Bu, ke Mbak Sima, cuman Mbak Simanya lagi keluar nggak bisa, jadi saya cari yang lain, ada namanya Mbak Santi. Oh ya Mbak Santi juga bagus, kata itu ya. Terus mana Mbak Santinya? Nah itu dia, Mbak Santinya lagi meriang. Lah terus gimana? Itu Mbak Santi suruh ini aja, istri saya suruh ke sana, dibawa ke sana. Lah terus bawanya ke sana pakai apa? Naik sepeda katanya. Enggak Bu, ada tukang becak katanya begitu kan. Oh ya sudah, yo naik, udah, beneran ada katanya. Akhirnya sudah, setelah dipersiapkan, akhirnya dipindahlah si ibunya Mbak Tanti tadi dengan bantuan ya jalan, ya susah payah gitu, megangin perut sambil aduh, jangan brojol dulu, nanti brojolnya jangan di sini katanya. Di sana aja. Ya kayak gitu yang ngomong sama ini jabang bayinya si Mbak Tanti tersebut. Akhirnya sudah, tukang becak pun udah standby di sana. Tukang becak itu diem aja. Ini bapaknya Mbak Tanti sempet ya bukan curiga, enggak, cuman ini kok tukang becak diem aja gitu ya. Dia nggak ngomong apa-apa gitu, cuman berdiri di becak begitu nunggu lumayan lama. Sampai si ibunya Mbak Tanti itu mendekat ke situ. Akhirnya udah dinaikkan ke sana. Begitu udah naik, si ibunya Mbak Tanti, berarti neneknya Mbak Tanti itu ikut. Kamu naik sepeda aja ya, kata si ibu mertuanya. Nje mak. Nah ini ditemenin sama ibunya, sama neneknya Mbak Tanti. Ibu ditemenin sama neneknya Mbak Tanti naik becak tersebut. Becak pun diputer set. Kamu cepetan. Jimak brut kapi cepirit gitu ya si bapaknya Mbak Tanti itu. Aduh, apa ini gitu kan. Aduh, dipegang begini nyet, anget, agak sedikit lengket begitu. Aduh. Mak, buruan cepetan. Mak, sebentar mak, aku ini mak gitu ya, aku cepirit mak. Wah, begini pakai cepirit segala. Mungkin begini, bapaknya Mbak Tanti itu saking paniknya dan mungkin metabolismenya itu lagi nggak beres gitu ya. Entah habis makan apa, makanya itu tadi di kondisi yang sedarurat itu masih ada aja begitu ya yang keluar. Akhirnya apa? Ya sudah mak jalan aja dulu mas. Pak, minta tolong ya Pak, anterin ke rumahnya Mbak Santi. Mak, tahu kan rumah? Ya udah tahu, kata si ini ibu mertuanya. Ya udah yuk ke sana. Jalanlah becak itu. Bapaknya Mbak Tanti ke WC ke sana ke belakang. Nah ini kakeknya Mbak Tanti. Loh, kamu ndak ikut yuk? Anu Pak, ini Pak. Pak susah Pak. Sambil megangin langsung ke belakang sana. Ya mungkin tahu lah maksudnya itu gimana. Nah, setelah berat-berat selesai, udah bersih-bersih tuh bapaknya. Ya mungkin sekitar 5 menit atau apa, nggak lama lah sebenarnya. Udah kan begitu udah selesai,
terus langsung keluar. Pak, saya ke sana dulu ya Pak. Ya hati-hati, katanya begitu. Hati-hati. Nah si kakeknya Mbak Tanti itu nanya, itu tukang becaknya siapa gitu kan? Orang mana? Aduh kok Pak, enggak tahu Pak. Saya enggak tahu Pak, itu orang mana Pak? Kayaknya bukan orang sini. Oh ya wis. Ya wis lah, ya wis, katanya begitu. Udah, akhirnya sudah. Bapaknya Mbak Tanti pun berangkat naik sepeda lagi. Dikebut kali ini. Begitu dikebut ke sana, yo jalanan itu sepi banget gitu ya. Kebayang istrinya sama ibunya itu, sama ibu mertuanya naik becak berdua sendirian, kondisi lagi hamil besar, melewatin jalanan kampung yang lah kanan kiri itu masih kebun semua gitu ya. Genderwoknya banyak, kuntilanaknya banyak, pocongnya juga ada gitu. Lah wis macem-macem gitu pikiran si bapaknya ini Mbak Tanti. Cuman ya wis lah, semoga mereka selamat sampai rumahnya Mbah Santi itu gitu. Akhirnya ke sana, tibalah di rumahnya Mbak Santi. Begitu tiba di rumahnya Mbak Santi, kok sepi, kok ndak ada becak ya? Oh jangan-jangan becaknya udah pergi kali ya. Langsung kan si bapaknya turun dari sepeda, langsung ngetok-ngetok. Kula nuwun permisi. Kula nuwun permisi. Nggak dijawab. Kok suara istriku ndak ada? Biasanya orang kalau melahirkan kan berisik ya gitu. Teriak-teriak bagaimana, ini kok nggak ada suara sama sekali. Itu ketok lagi tambah kenceng. Mbak Santi keluar. Iya katanya. Loh, mana istrinya? Katanya. Ditanya begitu. Bah, mana istrinya? Orang istri saya sama ibu mertua saya udah kesini naik becak. Lah udah kesini gimana? Orang udah ada siapa-siapa di sini. Belum sampai sini. Lah itu bapaknya Mbak Tanti kan jadi panik. Ini kemana ya mereka berdua? Loh Mbak pripun Mbak kayak gini Mbak? Mereka itu udah berangkat Mbak. Diceritain sebentar waktu itu. Tadi ya udah mereka tuh udah naik becak Mbak. Terus aku tiba-tiba ya ada keadaan darurat Mbak, harus ke belakang dulu dan lain-lain. Lah wis, udah gini aja. Kamu cari gitu ya. Kamu cari dulu sana muter-muter kampung. Barangkali masih diputer-puterin katanya begitu. Loh, maksudnya diputer-puterin pripun Mbah? Diputer-puterin gimana Mbah? Ya aku ndak tahu, biasanya kalau kayak gitu mau ngelahirin malam-malam terus mau dipindah kemana kayak gitu, itu suka ada aja, suka ada setannya katanya. Bisa jadi itu tukang becak itu bukan orang. Loh Mbah, bukan orang gimana Mbah? Ya bisa jadi itu bukan orang, itu setan gitu. Mohon izin ngopi dulu sebentar. Mantap. Lah terus aku harus gimana Mbak? Ya udah kamu cari dulu sana, kamu cari. Akhirnya dicari kan, yuk cari juga bingung ini bisa dicari tak cari kemana, seluruh kampung gitu. Akhirnya dicariin itu sama bapaknya si Mbak Tanti tadi. Sri, ma itu sambil naik sepeda sambil teriak-teriak begitu, manggil-manggil. Ya beberapa warga kan ada yang merespon. Apa yuk, nyari siapa yuk? Nyari istriku sama ibu mertuaku dibawa sama tukang becak, ngilang katanya begitu. Loh, bawa tukang becak gimana yuk? Ya istriku mau melahirkan dibawa sama tukang becak. Wah, ya udah tak bantuin yuk, tak bantuin. Nah itu dapat bantuan dari warga. Warga pun membangunkan warga yang lain, pakai kentongan segala macam, tak. Istrinya si Waryo hilang, istrinya Waryo hilang gitu kan, tak. Nah akhirnya apa? Warga pun beberapa itu kan pada bang, ya udah cari yuk, dicari. Nah dicari ke sana kemari, tetap ndak ketemu. Ini si bapaknya Mbak Tanti kan akhirnya menjelaskan gitulah. Jadi begini kejadiannya, seperti ini. Terus aku ke Mbak Tanti sana ndak ada gitu kan. Ya sudah begitu katanya, begitu kata si warga. Udah kita cari. Nah, bapaknya Mbak Tanti itu kan nyariin ya ke sana kemari, ikut juga, tapi tetap dengan sepedanya begitu dicariin keliling-keliling kampung. Akhirnya tibalah di rumahnya Mbah Santi. Saat tiba di rumahnya Mbah Santi, tumben tadi kan kondisinya itu gelap ya, cuman pakai
lampu minyak begitu doang. Nah ini tuh dari dalam seolah-olah itu terang, kayak pakai petromak begitu di ruang tengahnya. Kok terang ya? Aku tak ke situ lah, aku tak ke situ dulu gitu. Perasaan bapak itu, semoga istriku udah sampai di situ gitu. Ada perasaan kayak gitu. Nah begitu mendekat, bener aja istrinya itu sama ibu mertuanya udah berada di sana. Ada suara orang ngeden-ngeden mau melahirkan. Loh itu istriku. Akhirnya langsung masuk kan bapaknya Mbak Tanti ke sana. Begitu langsung masuk, memang lagi proses melahirkan, dan akhirnya bapaknya Mbak Tanti pun melihat brol gitu, jebrolnya si Mbak Tanti ngelihat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini warga yang di sana itu masih pada sibuk, masih nyariin. Sementara di sini udah ketemu, udah ketemu dan udah melahirkan waktu itu. Tapi bapaknya Mbak Tanti itu ya nggak inget gitu ya, nggak mikirin yang di sana. Udahlah, yang penting istriku selamat, anakku juga selamat. Alhamdulillah proses melahirkan itu, prosesnya itu lancar gitu ya, sampai udah selesai. Nah begitu udah selesai, gimana yuk katanya, ditanya kan sama si Mbak Santi, gimana apanya Mbah, istrimu ketemu di mana? Aku nggak ketemu sama istriku Mbah. Aku lewat ke sini tiba-tiba ngedenger ada suara, ini istri saya mau melahirkan. Loh kok bisa, kata si Mbak Tanti, kata si Mbak Santinya. Mbak Santinya pun akhirnya cerita, jadi begini. Ya Mbak Santi juga panik gitu ya, aduh ini kasihan nih kalau misal dibawa kemana-mana gitu kan, repot nih. Ternyata tiba-tiba ada orang kulonwun, assalamualaikum gitu kan, itu ibu mertuanya bapaknya Mbak Tanti, neneknya Mbak Tanti. Nah akhirnya ke sana, oh ini gitu kan, iya tadi si Waryo kesini minta tolong begini, cuman akunya tuh lagi ndak enak badan begini. Sudah ndak apa-apa Mbah, ya ini tolongin Mbah, udah minum obat Mbah, udah katanya begitu kan. Akhirnya udah digarap ya waktu itu, maksudnya dikerjakan, dan waktu itu lumayan cukup lama, hampir sekitar 1 jam. Dan ini kan bapaknya si Mbak Tanti kan nggak di sana ya, lagi muter-muter nyariin warga. Nah itu kata, oh ya kali ini cerita neneknya. Si neneknya pun cerita, istrinya kan masih lemes gitu ya, masih gendong bayi. Nah ini tuh neneknya cerita, iya yuk, tadi nggak tahu katanya begitu kan, becaknya itu cepet banget katanya, ngebut katanya. Ngebut mak, iya ngebut baru serat, tahu-tahu nyampe sini katanya. Oh. Jadi versi neneknya, becak itu tuh cepet banget. Versinya Mbah Santi ya biasa aja begitu ya, tahu-tahu datang ke situ. Nah versinya si bapaknya Mbak Tanti, ya mereka nggak ada, mereka tuh hilang, intinya seperti itu. Pokoknya membingungkan itu si tukang becak itu siapa, dan tukang becak itu juga belum dibayar waktu itu. Katanya ndak usah, katanya begitu, ndak usah, saya tuh cuma nolong doang, saya tuh cuma mau nolong, jadi ndak usah pakai bayaran seperti itu, ndak apa-apa, yang penting. Nah begitu neneknya keluar, si tukang becak itu tuh udah ngilang, udah ndak ada. Nah ini lama kan duduk di situ, si bapaknya Mbak Tanti itu baru ingat, astagfirullahaladzim, loh kenapa? Neneknya kan jadi bingung, kenapa yuk, ada apa lagi yuk? Sebentar mak gitu. Langsung keluar si bapaknya Mbak Tanti itu nyari warga yang memang lagi nyariin, dan beberapa itu masih masuk kebun gitu, ada yang bawa senter, ada yang bawa petromak, macem-macem gitu ya. Mas, pak, sini kumpul, istri saya udah ketemu. Wah, alhamdulillah, warga pun senang begitu ya. Dan di situ bapaknya Mbak Tanti itu cari aman, tak cariin begini, tahu-tahu datang sendiri ke rumahnya Mbak Santi, intinya seperti itu ya. Jadi nggak diceritakan sejelas-jelasnya. Bapak pun ceritanya agak-agak sedikit dimodifikasi begitu ya. Intinya, iya udah tak cariin kemana-mana nggak ketemu. Tahu-tahu
itu dianterin sendiri ke rumahnya Mbak Santi ke sana. Pas lah wis yo lama, Mbak Santi juga nunggunya tuh lama banget. Aku juga udah nyari ke sana kemari, gak ketemu, ternyata udah ketemu sendiri, Pak, gitu. Oh ya wis, warga pun akhirnya tenang gitu ya, seneng semuanya. Intinya udah ketemu, beberapa dari mereka pun menuju ke rumahnya Mbah Santi ke sana. Ya menyaksikan memang benar istrinya Waryo itu melahirkan. Nah, melahirkan bayi itu dikasih nama ini Mbak Tanti ini gitu ya, yang mengirimkan cerita ini. Dan setelah itu udah selesai semuanya, akhirnya kan dibawa pulang. Nah, dibawa pulangnya itu waktu itu memang ada tetangga yang tukang becak juga, ya minta tolong lah, itu yang tadi ikut nyariin. Akhirnya sudah, ini tukang becak beneran ya, kenal juga, diantar sampai ke rumah ke sana. Begitu udah selesai semua, malam itu pun kembali tenang sampai kurang lebih sekitar jam 3 pagi. Itu tadinya itu rame gitu ya, cuman bukan di deket-deket rumahnya Mbak Santi ini, tapi di sana. Di tempat bapaknya Mbak Tanti itu ketemu sama warga. Ya deket-deket rumah juga waktu itu ya. Cuman memang dicariin tidak ketemu, dan akhirnya malam itu berhasil dibawa pulang ke rumah ke sana. Ibunya Mbak Tanti istirahat, neneknya istirahat, bapak itu enggak bisa istirahat. Dia itu duduk terus sambil mikirin apa ya. Itu tukang becak itu siapa sebenarnya? Dia itu mau nolong atau mau ngerjain doang sih? Ya pikirannya tuh melayang-layang bertanya-tanya seperti itu ya. Dia itu mau nolong atau mau ngerjain doang ya? Kalau dibilang jahat dia ndak mau dibayar. Tapi kalau mau dibilang baik, kok istriku sampai ngilang begini, belum nyampe ke sana. Harusnya kan udah nyampe. Ini gimana sih ya? Lah aku bingung, kata itu. Akhirnya udah pagi pun menjelang, pagi pun tiba. Ada momen ngobrol-ngobrol di sana lebih tenang. Ya bapaknya Mbak Tanti pun cerita semua gitu ya. Semalam aku itu begini-begini, Bu. Mak, aku begini-begini. Dari mulai itu buang air terus langsung keluar menuju ke rumahnya Mbak Santi. Harusnya kan sampean berdua itu udah sampai di sana. Loh kok ndak ada? Tiba-tiba Mbak Santinya pun bingung. Aku disuruh Mbak Santi itu sana muter cariin. Barangkali itu tukang becaknya tukang becak setan, katanya begitu. Dan si ibunya Mbak Tanti pun akhirnya cerita, Mas, yang tukang becak bawa semalam itu, aku juga yakin kayaknya bukan orang, katanya begitu. Loh kok kamu begitu yakin? Kayaknya nggak yakin kalau itu orang. Iya Mas, soalnya apa? Baunya itu kayak bau orang mati Mas, katanya. Hah? Bau orang mati gimana? Ya bau wangi-wangi seperti itulah, katanya. Bau campuran apa sih Mas? Melati, mawar, oh semacam-macam lah gitu, kayak orang mati Mas, katanya. Aduh gitu kan. Oh yes, bisa jadilah itu ini ya. Cuman gimana Bu? Ya begitu, semalam itu begitu udah sampai, mau dibayar kan, tapi ndak mau, katanya udah ndak usah. Begitu keluar lagi, si tukang becaknya beneran udah kabur, udah ndak ada sama sekali. Ya wis lah, emang udah begitu kejadiannya, kata si ibu mertuanya ya cuman begitu doang. Alhamdulillah ini bayi selamat, lancar gitu ya, ndak terjadi apa-apa, nggak sampai diumpetin, ndak sampai dibawa kemana-mana. Nah Mbak Santi pun akhirnya nengokin ke situ ya, omongannya pun ndak beda jauh, udah yang penting anak ini selamat, apapun itu, biarpun sempat bikin rame warga gitu ya, tapi yang penting ini anak selamat, lahir, istrimu juga selamat, udah itu aja disyukurin, katanya begitu. Akhirnya oh ya sudah Mbak Santi, akhirnya udah kasus ditutup dan ceritanya itu selesai. Ya itu sekelumit cerita mengenai proses kelahiran Mbak Tanti di tahun 79 yang mengirim cerita ini. Terima kasih Mbak Tanti atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak.
Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya, bijinya juga tak lupa terima kasih banyak. Nanti ditunggu ya, kita akan coba produk lain selain bawang goreng. Terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya, dan tentu saja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.